Halo semuanya, selamat datang di podcast Kalau Nganggur episode pertama yang mungkin bakal tayang kalau nggak tanggal 13 ya tanggal 14 April 2021. Dan ya, podcast ini ada karena saya butuh tempat sih buat ngomel, buat ngomongin hal-hal random yang selama ini ada di pikiran tapi bingung aja mau ngobrolin sama siapa. Kayak semakin tua kita itu semakin sedikit orang yang bisa tune satu frekuensi sama kita. Jadi kalau mau ngomongin hal-hal yang mungkin menurut kita bagus, ya bingung mau ngomong sama siapa. Contohnya kayak gini, kadang ada hal-hal random yang di pikiran kita itu terpikirkan secara sengaja maupun enggak, tapi kita bingung mau ngomongin sama siapa. Ya kayak gitulah pokoknya. Jadi podcast ini ada karena ya saya butuh tempat buat ngomel. Dan kalau kalian mau dengerin saya ngomel, mau dengerin saya cerita, mau dengerin saya ngomong nggak jelas, ngomong random, ya I'll appreciate it. Jadi kemarin tahun ini 2021 dibuka dengan Marvel MCU ya, lebih tepatnya Marvel Cinematic Universe, yang ngeluarin list film-film dan series yang bakal tayang di tahun ini sampai 4 tahun ke depan kalau saya nggak salah. Dan gendeng 2021 full sama film Marvel, dibuka kemarin sama WandaVision, terus sekarang lagi ongoing Falcon sama Winter Soldier, habis itu Loki, Black Widow, Eternal, Spider-Man yang No Way Home, yang leak judulnya tuh banyak banget, tapi gara-gara Tom Holland itu sering spoiler ya, jadi judulnya diacak. Dan akhirnya kita tahu ke reveal bahwa judulnya itu adalah No Way Home. Kita mulai dari WandaVision ya. WandaVision merupakan series pembuka yang buat saya gila sih. Iya, harusnya kan kalau nggak ada COVID, yang tayang dulu itu Falcon sama Winter Soldier. Sorry ke distract sama suara truk ya, di kontrakan emang rame sih, deket jalan raya soalnya. Ya harusnya kalau nggak ada COVID kan MCU Phase 4 dibuka sama, kalau saya nggak salah itu Falcon dan Winter Soldier dulu, baru WandaVision, malah Black Widow kalau saya nggak salah. Tapi gara-gara COVID mundur semua, akhirnya WandaVision jadi yang rilis awal. Dan gila sih, gimana Wanda bisa bikin reality baru itu gila walau, dan bisa ngidupin Vision, bisa mengacaukan pikiran orang-orang Westview, hingga akhirnya terungkap sosok siapa sih Wanda yang sebenarnya itu. Dan nggak ada kata lain selain gila ya. Tapi kegilaan dari WandaVision itu nggak hanya di seriesnya sih, tapi di penontonnya juga ya. Penontonnya itu penonton fans MCU ya, kita katakan fans MCU, berteori yang lumayan gila, mulai dari Wanda akan diselamatkan sama Doctor Strange, terus villain utamanya itu Mephisto, sampai ketika Quicksilver hadir, si Peter Maximoff hadir, banyak yang bilang dia itu suruhan Doctor Strange dari Universe X-Men buat nyelamatin Wanda. Ya men, ini series loh, bukan film ya. Harusnya kalau series itu dibuat langsung buat Prison Multiverse, itu terlalu berat, nggak mungkin lah kayak gitu. Iya. Dan ketika di episode terakhir, ketika semua teori-teorinya itu mentah, oh ya, sama satu lagi teori paling gila, bahwa yang mau ditemui Monica itu engineer yang mau ditemui Monica itu si Reed Richards, Fantastic Four ya men. Di akhir itu pada bilang, ketika teori-teorinya gagal, mereka tuh pada bilang kalau Marvel make us like a clown. Enggak men, Marvel nggak bikin kalian kayak badut, serius.
Iya, banyak ngomong kita dibadutin Marvel. Marvel really make us like a clown. No, Marvel didn't make you like a clown, you make yourself like a clown. Iya, kalian sendiri yang bikin diri kalian tuh kayak badut, berteori aneh, liar. Dan itu hampir terjadi lagi di Falcon and Winter Soldier. Ya, banyak yang mulai berteori tentang si Sharon, siapa Zemo, dan lain-lain. Teori-teori liar kayak gitu kocak sih. Iya, aneh aja. Kalian tuh bukan director, bukan scriptwriter. Kalian cuma ngait-ngaitin sama komik, yang mana MCU sendiri ngambil jalan yang lebih soft daripada di komik lah. Ada yang bahkan siapa Loki yang belum tayang aja udah ada yang berteori loh. Gila kan? Kayaknya fandom yang sering bikin teori kayak gini MCU fans, atau DC fandom DC juga sering nggak sih bikin teori-teori liar kayak gitu waktu film-film DC mau tayang. Soalnya setauku kemarin ketika Justice League Snyder Cut ya, yang 4 jam ya, film yang rilis gara-gara toxic fandom. Ya banyak yang bilang gitu kalau si Snyder Cut itu adalah film yang rilis gara-gara fandomnya DC itu toxic, hingga yang Whedon Cut dibilang jelek kan, akhirnya diminta balikin yang ke Snyder Cut. Ya, saya rasa waktu JL Snyder Cut rilis teori itu nggak se-hype ketika film-film Marvel rilis sih. Dulu Aquaman juga sama kalau saya nggak salah. Apalagi itu Transformers. Aduh, ada nggak sih fandomnya Transformers? Ya tapi yang sering-sering teori itu kan cuma ada di film luar ya kayaknya. Film-film kita belum ya, film lokal. Kita kan nggak pernah ya waktu ada film lokal mau tayang gitu, tiba-tiba netizen Indonesia yang terhormat pada nge-review dari trailer, dilihat dari trailernya, dilihat, wah ini nanti jalur ceritanya gini, bakal nggak pernah kan ya kita lihat Ikatan Cinta episode selanjutnya itu teorinya muncul Andin sama siapa itu nikah atau apa, kita nggak tahu loh, hanya ada di film luar kayaknya ya. Tapi balik lagi ke Marvel, di Phase 4 ini kayaknya bakal banyak hal-hal baru yang diungkap sih sama Marvel ya, walaupun kita udah tahu semua sih, mulai perluasan universe. Mungkin ya, ini teori sih ya, saya jadi orang gila yang mulai ikutan teori, tapi ini prediksi sebenarnya. Kalau multiverse itu bakal mulai muncul dari Spider-Man Far From Home kemarin, dimana siapa yang villainnya kemarin itu kan bilang kalau dia dari universe lain yang datang gara-gara diserang elemental, dan elementalnya masuk ke universe utama. Itu kan udah mulai nyinggung kan. Nah mungkin ya Mysterio ya, villainnya Mysterio, mungkin ya di Spider-Man No Way Home itu nanti mulai disinggung, nggak mulai disinggung lagi, malah mulai diungkap tentang multiverse, atau mungkin malah ke Doctor Strange ya, pokoknya di antara dua film itulah. Iya, menarik sih lihat apa yang akan terjadi dengan Spider-Man No Way Home, dimana ketika ending dari Far From Home itu kita lihat Peter Parker jadi spotlight ya, gara-gara he kill Mysterio.
Mysterio walaupun villain tapi dia bisa bikin orang-orang itu berpikir kalau dia heroes, lalu di akhir nge-twist bikin Peter Parker jadi dicap buruk di masyarakat. He's smart. Mysterio itu smart. Dia tuh setipe sama Zemo, tapi Zemo itu lebih lebih cerdas kalau daripada Mysterio, karena Mysterio kan butuh kru, butuh alat-alat dari peninggalannya Tony yang Barf itu. Tapi kalau si Zemo kan dia lone wolf, dia berjalan sendiri, bisa macah belah Avengers, bisa bikin Steve sama Tony jadi berantem sampai gebuk-gebukan. Gila sih Zemo bisa. Yang terakhir sorry for spoiler ya, di episode 4 kemarin Falcon and Winter Soldier kan kita tahu Zemo aja bisa lolos loh dari sergapan Dora Milaje. Iya, walaupun nggak pakai bertarung apa-apa, yang bertarung malah Sam, Bucky, sama si John Walker sama Battlestar. Tapi ya keren aja gitu sih Bu. Kayaknya dia villain yang nggak punya super power apapun, tapi cukup cerdas sih. Lagi di semesta Marvel yang Cinematic Universe, kita dikenalin sama new icon ya, new Captain America, yang langsung jadi musuh bersama semua masyarakat internet atau warganet. John Walker. Gila sih Walker ini. Kayaknya di awal-awal dia tuh bisa jadi sosok Captain America. Saya mikirnya gitu, dia bisa lah jadi sosok Captain America, tapi versi agak tengil dan banyak ngomong. Apalagi di episode 2 di awal kan kita tahu bahwa di situ dia ngejelasin kenapa kok dia merasa gak layak juga. Iya, saya masih ngerasa sih kalau si Walker ini bisa cocok jadi new Captain America, bisa jadi simbol. Dan dia kan walau nggak pakai super soldier serum udah strong gitu dari sananya. Kalau Steve kan kita tahu dia adalah good man, dia pakai super soldier dan itu mengubah dia menjadi very very good man, yang tentunya kita akui karena dia layak ngangkat Mjolnir atau Miu Miu. Ya, tapi ketika episode 4 kemarin gendeng Walker. Saya kehabisan kata sih buat Walker di episode 4 itu. Dia itu bikin shield Captain America yang sejak tahun 4 Captain America itu 43 45 sih. Ya pokoknya tahun zaman perang dunia itu dipakai loh buat make a good things. Dibawa Kapten membeku ke es, dibawa ngalahin Chitauri, ngalahin Thanos, dibawa buat nyelamatin dunia. Sama seolah di tangan Walker Captain Shield tuh nggak ada apa-apanya, nggak ada maknanya sama sekali. Gila. Kalau kita tahu kan nanti endingnya sepertinya, kalau Marvel MCU ikut ke komik ya, Walker bakal jadi US agent. Dia bakal stand alone, jadi lone wolf, sama kayak Zemo di Civil War. Mungkin dia dibuat villain, bisa jadi ketika dunia tahu sosoknya dia sebenarnya itu kayak gimana ketika di ending Falcon and Winter Soldier kemarin ya. Tapi ya man, itu shield Captain America loh dipakai kayak gitu. Astagfirullah, ya Allah. Zemo, siapa Walker, antum tersesat Walker. Gila. Episode 5 masih ongoing, besok Jumat. Saya nggak tahu sih apalagi hal-hal
kacrut yang bakal dilakuin oleh Walker. Tapi bener-bener kalau semua pandangan awal saya tentang Walker jadi new Captain America tuh hancur gara-gara season 4. He doesn't deserve it. Ya nggak layak untuk itu. Tapi masih untuk Marvel kita masih menarik sih menunggu. Soalnya kadang apa yang dipikirkan sama timnya MCU itu nggak tahu ya. Kayak kemarin saya tadi habis nonton Civil War sih, habis rewatch Civil War, dan nggak sih sama teori yang dikeluarin fans kalau sebenarnya Captain America ada 2 Captain America yang hidup bersamaan di dunia ini, yang mana yang satu Steve Rogers versi Captain America yang muda yang membeku di es lalu ditemuin Shield dan ikut battle sama Avengers, sama satunya lagi Steve Rogers yang dari habis Endgame yang dia putar balik waktu. Hanya kebilang kan dia nikah sama untuk untuk menua ya, dan memilih hidup sama Peggy Carter. Iya, di adegan funeralnya Peggy ya, waktu Steve habis berantem sama Tony, habis debat itu kan dia leave, lalu kita lihat udah ganti scene, Steve ngangkat peti Peggy. Nah itu kan harusnya udah kan cuma dilihatin Steve, tapi Marvel ambil look lain. Marvel ambil look dari atas yang memperlihatkan 2 orang di belakang. Yang satu pojok kiri itu rambutnya putih, kelihatan seperti old man, mungkin seumuran sama Steve tua yang di Endgame ya. Bentuk dari proporsi bentuk badan sampai rambut itu mirip. Nah kalau benar itu terjadi, Steve yang di Endgame itu balik terus just buat meneruskan hidup sama Peggy, gendeng Marvel ya. Kita tahu Civil War itu 2016 loh, 2016 kalau nggak 2015. Bahkan dari situ udah mulai disusun jalan ceritanya sampai ke Endgame, endingnya nanti gimana. Kalau Steve ya, karena kontraknya Steve kan habis di situ. Mereka mau bikin Captain America mati, mau bikin Captain America pensiun, mau bikin Captain America hilang, kan ada banyak opsi. Atau bahkan ada opsi Steve Chris Evans perpanjang kontrak dan selamanya akan jadi dan akan tetap jadi Captain America. Itu kan masih ada opsi-opsi di situ. Tapi Marvel lebih just buat mulai ngasih sedikit Easter egg ya, kalau itu bener loh. Tapi kalau itu salah ya udah, namanya juga teori fans. Tapi dari Easter egg itu bener sih kayaknya. Nggak mungkin kalau nggak itu Steve itu yang di belakang itu. Kayaknya pikiran-pikiran saya udah mulai ke teori ya, kayak fans MCU lain ya. Tapi jujur dari MCU itu yang saya penasaran cuma satu sih, apa yang terjadi sama Clint dan Natasha di Budapest. Mereka sering bicara tentang Budapest, tapi kita nggak tahu siapa yang sebenarnya terjadi di sana. Dan katanya itu bakal jadi main story di Black Widow ya. Let's hope this happen. Kita tunggu kejutan-kejutan lain, atau mungkin kejutan lainnya itu multiverse dikenalkan di Loki, atau mungkin apa gitu. Kita nggak usah berteori secara liar ya, jadi daripada gila kita nanti gara-gara MCU. Serius, saya nonton ending episode terakhir dari WandaVision tuh gila. Wanda loh, penyihir terkuat sekarang. Stephen Strange aja kalah kayaknya. Iya, nggak, dia kan di awal cuma di reveal kekuatannya telekinetik gara-gara percobaan pakai Loki Scepter. Tapi di akhir ternyata Wanda itu punya gen Scarlet Witch, yang mana dia adalah ya dia tuh seharusnya nggak ada
bahkan kekuatannya dia melebihi Sorcerer Supreme yang mana sekarang dipegang oleh Doctor Strange. Ya semoga Wanda bisa tanggung jawab sih. Kalau kita lihat dari traumanya Wanda, kehilangan orang tuanya, kehilangan Pietro, kehilangan Vision, dan yang terakhir kehilangan keluarga yang dia bangun walaupun hanya di alternate reality-nya Wanda yang dia buat sendiri. Ya semoga Wanda kuat. Tapi kalau jadi Wanda udah bunuh diri paling. Gila, kuat banget Wanda. Yaudah, cukup sekian omelan tentang Marvel. Sampai jumpa. Kalau misal ada yang mau ditanyakan atau mau dibahas, DM aja di IG atau Twitter. See you next time.